Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Fitria Nasution SPD, guru bidang studi geografi dari SMA Islam An-Nizam Medan. Apa kabar anak ibu semua? Tetap sehat dan tetap semangat ya. Tetap semangat belajar geografi karena geografi itu sangat menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bu Fitria, guru bidang studi geografi. Sebelumnya kita sudah membahas tentang kerusakan flora dan fauna. Dia bisa disebabkan oleh seleksi alam atau misalkan bisa disebabkan juga oleh bencana alam. Dan hari ini masuk kita pada submateri konservasi flora dan fauna, atau misalkan dikatakan juga nanti dengan konservasi keanekaragaman hayati. Silahkan disimak penjelasan Ibu pada slide berikutnya. Upaya konservasi keanekaragaman hayati atau upaya konservasi flora dan fauna. Dengan adanya saling ketergantungan antara tumbuhan, hewan, dan manusia, kita harus memelihara keberadaan flora dan fauna tersebut agar tidak terjadi kepunahan. Salah satu caranya adalah dengan konservasi. Konservasi adalah pelestarian atau perlindungan. Secara harfiah, konservasi berasal dari bahasa Inggris yang disebut dengan conservation, yang artinya pelestarian atau perlindungan. Menurut ilmu lingkungan, konservasi adalah upaya efisiensi dari penggunaan energi, produksi, transmisi atau distribusi yang berakibat pada pengurangan konsumsi energi di lain pihak menyediakan jasa yang sama tingkatannya. Upaya perlindungan dan pengelolaan yang hati-hati terhadap lingkungan dan sumber daya alam fisik. Pengelolaan terhadap kuantitas tertentu yang stabil sepanjang reaksi kimia atau transformasi fisik. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dalam pasal 1, konservasi adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Manfaat konservasi: melindungi flora dan fauna dari ancaman kepunahan, menjaga kesuburan tanah, mengatur tata air, menjadi tempat atau objek wisata, menambah sumber devisa negara, menjadi tempat belajaran di lapangan atau praktek, menjadi tempat penelitian. Jadi ada beberapa di sini manfaat konservasi dan ini biasanya juga kita lakukan ya. Oke, ini ada 7 poin manfaat konservasi. Silahkan betul-betul dipahami ya Ananda. Tujuan konservasi. Yang pertama, memelihara dan melindungi tempat-tempat yang indah dan berharga agar tidak hancur atau berubah sampai batas-batas yang wajar. Yang kedua, atau yang B, menekankan pada penggunaan kembali bangunan lama agar tidak terlantar. Bisa dengan cara menghidupkan kembali fungsi lama atau dengan mengubah fungsi bangunan lama dengan fungsi baru yang dibutuhkan. Yang C, melindungi benda-benda cagar budaya yang dilakukan secara langsung dengan cara membersihkan, memelihara, memperbaiki, baik secara fisik maupun kimia, secara langsung dari pengaruh berbagai faktor lingkungan yang merusak. Yang D, melindungi benda-benda, dalam hal ini benda-benda peninggalan sejarah dan purbakala dari kerusakan yang diakibatkan oleh alam, kimiawi, dan mikroorganisme. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Pasal 3 disebutkan bahwa konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya
bertujuan mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam secara keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mudah atau lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Jadi ada beberapa tujuan konservasi di sini, termasuk juga tujuan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Pasal 3 ya, itu tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, Indonesia melakukan dua metode konservasi, yaitu metode in situ dan metode ex situ. Metode in situ merupakan metode konservasi yang dilakukan secara langsung di habitat aslinya. Artinya, metode ini dilakukan tanpa harus memindahkan flora dan fauna menuju ke penangkaran. Upaya yang dilakukan untuk melakukan sebuah konservasi menggunakan metode in situ seperti yang pertama ada hutan lindung. Hutan lindung adalah kawasan hutan alam yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Hutan lindung bisa dalam bentuk cagar alam, taman nasional, suaka marga satwa, taman hutan raya, hutan wisata, dan hutan wanawisata. Kawasan suaka, alam laut, dan perikanan. Lautan adalah daerah yang mewakili ekosistem khas di lautan maupun perairan lainnya yang merupakan habitat alami yang memberikan tempat maupun perlindungan bagi perkembangan keanekaragaman tumbuhan dan satwa yang ada. Contoh, Taman Laut Bunaken di Sulawesi Utara. Jadi ini termasuk juga yang namanya untuk melindungi flora dan fauna ya. 2. Cagar alam. Kawasan hutan yang dilindungi untuk mempertahankan tumbuhan atau flora agar dapat berkembang baik secara alami disebut cagar alam. Berikut contoh cagar alam yang ada di Indonesia. 1. Rafflesia di Bengkulu untuk melindungi bunga Rafflesia arnoldi sebagai bunga terbesar di dunia. Kedua, Ujung Kulon di Jawa Barat untuk melindungi badak, buaya, banteng hutan, babi hutan, merak, dan tumbuh-tumbuhan. Yang ketiga, Sibolangit di Sumatera Utara untuk melindungi flora asli khas dataran rendah Sumatera Timur, antara lain bunga lebah dan bunga bangkai. Yang keempat, Pulau Dua di Jawa Barat untuk melindungi hutan dan berbagai jenis burung. Yang kelima, Arjuna Lalijiwa di Jawa Timur untuk melindungi hutan cemara dan hutan alpina. Yang keenam, Cibodas di Jawa Barat untuk melindungi hutan cadangan di daerah basah. Yang ketujuh, Tanjung Pangandaran Jawa Barat untuk melindungi hutan rusa, banteng, babi hutan. Yang kedelapan, Liabo Pauti di Sumatera Barat untuk melindungi tumbuh-tumbuhan khas Sumatera Barat dan beberapa macam hewan antara lain siamang dan tapir. Yang kesembilan, cagar alam di Kalimantan Timur dimaksudkan untuk melindungi berbagai jenis anggrek alam. Beberapa jenis anggrek di tempat ini hanya terdapat di Indonesia, misalnya anggrek hitam. Jadi inilah yang dikatakan dengan cagar alam, dan sudah kita bahas juga di sini contoh-contoh dari cagar alam yang ada di Indonesia, dan ini memang harus kita jaga kelestariannya. Yang ketiga, Taman Nasional. Taman Nasional merupakan kawasan pelestarian alam yang memiliki ekosistem asli
dikelola dengan zonasi, serta dimanfaatkan untuk penelitian, pendidikan, menunjang budidaya, dan pariwisata. Terdapat beberapa kriteria suatu kawasan disebut sebagai taman nasional, yaitu 1. Memiliki suatu yang khas dan bersifat unik. Yang kedua, dapat dikembangkan untuk tujuan lain dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, memiliki kawasan yang cukup luas sehingga dapat menjamin kelangsungan ekosistem di dalamnya. Contoh Taman Nasional Indonesia yaitu Taman Nasional Ujung Kulon di Banten, Jawa Barat, Taman Nasional Komodo di Nusa Tenggara, Taman Nasional Bromo Tengger, Jawa Timur, dan lain sebagainya. Jadi itulah contoh dari taman nasional, di mana ada 3 tadi kriteria untuk suatu kawasan itu dikatakan sebagai taman nasional. 4. Suaka Marga Satwa. Suaka Marga Satwa adalah kawasan suaka alam yang ditetapkan untuk melindungi satwa tertentu dan habitatnya. Kriteria sebuah kawasan dijadikan sebagai suaka marga satwa yaitu 1. Satwa bisa hidup dan berkembang biak secara alami. Yang kedua, merupakan habitat dari suatu jenis satwa yang langka atau hampir punah. Yang ketiga, memiliki kawasan yang luas sehingga bisa menjadi habitat bagi satwa tersebut. Contoh suaka marga satwa di Indonesia yaitu suaka marga satwa Gunung Leuser di Aceh, suaka marga satwa Baluran di Bali, suaka marga satwa Pulau Mojo di Sulawesi, dan masih banyak yang lainnya. Jadi ada juga ya kriteria suatu kawasan itu dijadikan sebagai suaka marga satwa. Jadi katanya satwa itu bisa hidup dan berkembang biak secara alami, merupakan habitat dari suatu jenis satwa yang langka atau hampir punah. Dan yang ketiga, memiliki kawasan yang luas sehingga bisa menjadi habitat bagi satwa tersebut. Setelah kita membahas metode in situ dan kita masuk pada metode ex situ. Metode ex situ adalah sebuah upaya konservasi flora dan fauna yang dilakukan di luar habitat aslinya. Metode ini digunakan ketika habitat asli dari flora dan fauna tersebut mengalami kerusakan yang parah. Sebuah konservasi dengan menggunakan metode ex situ harus benar-benar mempertahankan atau memperhatikan berbagai macam aspek seperti kemiripan dengan habitat aslinya, luas wilayah, dan lingkungannya. Berikut adalah jenis-jenis upaya konservasi dengan menggunakan metode ex situ. Oke, yang pertama yang termasuk ke dalam metode ex situ. 1. Taman safari. Taman safari adalah salah satu upaya menjaga keanekaragaman hayati dengan cara membuatkan suatu tempat baru yang lingkungannya dibuat semirip mungkin dengan habitat asal dari flora dan fauna tersebut. Contohnya Taman Safari Indonesia. Yang kedua, Taman Hutan Raya. Taman Hutan Raya merupakan kawasan konservasi hutan yang digunakan untuk mengkoleksi flora dan fauna asli atau berasal dari tempat lain. Taman Hutan Raya juga bisa dimanfaatkan sebagai tempat untuk melakukan sebuah penelitian dan kegiatan pendidikan. Contoh Taman Hutan Raya yaitu Taman Hutan Raya Bukit Barisan. Jadi yang termasuk ke dalam metode ex situ yang sudah kita bahas di sini yaitu yang pertama Taman Safari, yang kedua adalah Taman Hutan Raya. Yang ketiga yang termasuk ke dalam metode ex situ yaitu kebun binatang. Kebun binatang merupakan suatu kawasan untuk tetap menjaga kelestarian flora dan fauna dengan cara membuatkan suatu kandang yang sesuai dengan lingkungannya dan dibuat secara terpisah. Ada banyak sekali kebun binatang di Indonesia, contohnya kebun binatang Ragunan, kebun binatang Gembira Loka, dan lain sebagainya. Kalau mungkin di Sumatera Utara,
ada ya kebun binatang kita yang ada di Simalingkar. Cuman kalau dilihat dari jumlah fauna atau binatang itu sudah berkurang. Tapi kalau yang ada yang dekat juga dengan Kota Medan itu ada kebun binatang Siantar ya. Ya, kebun binatang Siantar itu untuk flora dan faunanya banyak. Jadi kalau misalkan Ananda jalan-jalan ke sana, coba perhatikan apa itu floranya dan apa saja faunanya. Jadi itu salah satu contoh dari metode ex situ. Jadi kesimpulan materi kita pada hari ini untuk konservasi flora dan fauna, di mana ada manfaat dari konservasi itu dan ada juga tujuan dari konservasi. Jadi betul-betul dipahami. Kemudian di dalam konservasi itu, kalau Indonesia itu dilakukan dengan dua metode, yaitu metode in situ dan ex situ. Yang termasuk ke dalam metode in situ itu ada hutan lindung, ada taman nasional, ada cagar alam, ada suaka marga satwa. Kemudian untuk metode ex situ itu tadi kita membuat ibaratnya tempat itu seolah-olah mirip dengan habitat dari fauna asli tadi itu ya. Maksudnya fauna yang kita bawa itu, jadi kita membuat tempat itu seolah-olah mirip dengan tempat aslinya. Itu dia. Di mana metode ex situ tadi ada taman safari, taman hutan raya, dan kebun binatang. Jadi kebun binatang itu adalah usaha untuk pelestarian dari flora dan fauna. Jadi kalau di kebun binatang itu bukan hanya binatangnya saja, tetapi ada juga floranya. Oke, sekian materi kita pada hari ini. Dan silahkan betul-betul dipahami, dipelajari. Apabila memang kurang paham, silahkan chat di grup, kita bahas di grup. Dan nantikan video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Sampai bertemu kembali pada video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa like, comment, and share video ini. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.